Hari ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Merawat tubuh agar terlihat seksi. Capek banget di body shaming abis lahiran kayak badak, ini istrimu gendut banget. Kan ASI itu bisa mengurangi berat badan. Guys, welcome to our YouTube channel. Sekarang jam 2 siang. Baby habis susu tapi nggak tidur, jadi masih melek lihat-lihat gitu. Dan aku nggak paksa buat tidur juga karena aku baca di Google it's good kalau mereka siang nggak tidur. Jadi ada jeda sejam, setengah jam dia bisa lihat-lihat gitu. Itu bikin nanti dia tidurnya malamnya nyenyak gitu. Jadi aku sambil nemenin. Pokoknya kalau dia ntar aku yang iya. Yang penting dia ada suara-suara deket dia gitu, terus dia bakal anteng lagi gitu. Aku udah lumayan tahu nih rutinitasnya adik baby itu gimana, jadi udah mulai biasa. Dan hari ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian seputar menjadi seorang ibu lah, pokoknya melahirkan, ASI, etc. Jadi pertanyaannya udah aku pilih dan aku akan jawab satu-satu biar lebih santai. Aku jawabnya nyender. Aku habis makan buah, mangga dan apel. Ini dia buahnya udah habis. Ini piringnya. Tuh kan udah habis kan? Oke, yang pertama, merawat tubuh agar terlihat seksi. Dirawatnya ya sambil jalan aja, soalnya kan namanya habis lahiran itu kan ada proses penyembuhan, pemulihan gitu. Jadi dirawatnya ya pasti dirawat semenjak selesai melahirkan, tapi tetap dengan komposisi dan kapasitas aku aja gitu. Misalnya awal-awal tuh aku udah pakai korset tapi nggak bisa kencang-kencang gitu, contohnya gitu. Next, ada nggak larangan untuk makanan tertentu? Kalau makanan tertentu tergantung kondisi kamu. Kalau kemarin kondisi aku karena aku punya ada jahitan, jadi aku nggak boleh makan seafood dulu. Tapi di rumah sakit aku makan sih. Pas nyampe rumah aku dikasih tahu sama mamaku lebih baik jangan makan seafood biar lukanya cepet kering gitu. Ya udah aku ikutin. Kak Jess, ASI tidak menjaga kondisi badannya biar ASI terjaga tapi tetap langsing, gimana Kak Jess? Aku ASI eksklusif, selain menyusul langsung, kalau misalnya ASI aku udah terlalu penuh, terlalu sakit, itu biasanya aku pompa juga. Tapi biasanya hasil pompa selama ini langsung masuknya ke freezer karena adek bayi tetap nyusuin langsung gitu. Nah, untuk menjaga berat badan ketika menyusui, yang pasti adalah kan makanan yang bisa memperlancar ASI kayak sayur-sayuran, bayam, katuk. Kalau kalian makan daging ya makan daging. Kalau aku kebetulan aku makan ayam arak, katuk sering, bayam, sayur-sayur, tahu, tempe. Tapi yang paling penting adalah kurang-kurangin makanan yang berminyak dan selalu banyak minum air putih. Karena sebenarnya ASI yang banyak itu, yang keluar lancar itu karena air putihnya juga banyak gitu. Minimum sehari itu 3 liter gitu. Kalau dulu aja pas aku hamil sehari bisa 3 liter. Kalau sekarang nih aku bisa 6 liter air putih. Menurut aku sih air putih bikin ASI lancar ya. Next. Menghilangkan bekas di perut pakai apa Kak Jess? Kalau menghilangkan bekas di perut biasanya paling kalau kalian lagi hamil itu kan biasanya perut suka gatel, apalagi masuk ke bulan 7, 8, 9 karena perut udah mulai membesar gitu kan. Kalau gatel jangan digaruk, apalagi pakai kuku, it's a big no-no. Jadi kalau kalian gatel, kalau bisa tahan-tahan atau elus-elus aja, atau kalau emang gatel banget kalian garuknya pakai sisir tapi lembut aja. Jadi jangan sampai digaruk terus merah karena itu bisa mengakibatkan stretch mark. Tapi kalau udah ada stretch mark, sebenarnya stretch mark itu udah susah hilang. Paling perawatannya tuh kayak pakai oil gitu. Yang bagus tuh pakai almond oil, pakai olive oil, atau minyak kelapa tuh. Atau kalau kalian mau cepet sih ada kayak laser gitu di klinik kecantikan ya guys. Oke, anak aku masih tidur. Sambil lanjut.
Tips diet saat menyusui. Capek banget di body shaming abis lahiran kayak badak, ini istrimu. Gendut banget. Ya kalau bisa orang-orang yang ngelihat perempuan jangan ngelihat dari bentuk badannya, apalagi abis lahiran. Emang abis lahiran pasti bakal gemuk gitu, jadi jangan di body shaming kayak gitu. Ini kasihan banget. Tips dietnya ya yang tadi aku bilang, kurangin makanan berminyak, itu paling penting. Terus juga kalau namanya ASI eksklusif, aku baca di penelitian memberikan ASI itu bisa mengurangi berat badan. Sekalinya ngasih ASI itu kayak berapa kalori gitu keluar gitu. Jadi ASI itu bagus banget untuk membantu menurunkan berat badan. Itu dia. Terus kalau kalian emang udah fit kayak aku nih, udah 2 minggu usia bayi, itu aku kayak udah siap buat olahraga juga. Jadi aku udah mulai olahraga ringan, kayak aku udah mulai stretching, terus aku juga mulai squat ringan, tapi aku nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya aku bisa beberapa set, kalau sekarang tuh kayak 1 set cukup gitu, ntar besok 1,5 set gitu. Jadi kayak jangan langsung jor-joran, tapi kayak di jeda, dilimit-limitin dulu gitu. Jess sekeluarga setiap hari minum vitamin C dan D, banyak makan sayur Jess supaya daya tahan tubuh terpenuhi. Oh iya, aku setiap hari emang minum vitamin. Ini vitamin aku. Tapi aku nggak bisa spill mereknya ya. Ini aku masih minum Pregnancy and Breastfeeding Gold. Jadi di dalamnya tuh ada kalsium, asam folat, vitamins, and mineral. Dan minyak ikan tidak berbau. Oke, ini aku minumnya sehari 2 kali. Terus untuk penyembuhan luka juga aku masih minum ini kapsul ikan gabus. Jadi dari dokter ini bikin luka cepat kering. Terus karena aku ada hyperthyroid autoimun, aku juga minum vitamin D yang 5000 IU. Terus selain itu, sama ini vitamin lengkap, ini ada zinc 100 mg, vitamin C 1000 mg, dan ini juga ada vitamin D-nya 5000 IU. Jadi total vitamin D yang aku minum itu 10.000 IU. Next, Jess ada perawatan khusus kayak Cikpao. Bukan Cikpao. Cuakpo ya, atau nggak keramas setelah 40 hari. Sebenarnya aku nggak keramas 40 hari itu nasihat mama aku. Jadi kata mama aku kalau habis lahiran itu 40 hari nggak boleh keramas. Tapi aku nggak bisa dong, nggak bisa nggak keramas. Gimana caranya coba? Aku sedangkan dulu sebelum hamil itu aku keramas hampir setiap hari. Jadi aku tahan-tahanin 2 minggu ini aku udah keramas 3 kali. Itu udah the best banget, aku bisa tahan-tahan. Karena kan pertama tiap hari aku steam, pijet, lengket minyaknya kayak apa coba. Terus aku steam, habis itu aku keringetan, habis itu begadang. Jadi itu kayak semuanya ngumpul di kepala, lengket banget. Kalau nggak keramas tuh aku kayak tersiksa. Jadi aku tahan-tahanin itu keramas tuh sekitar 3-4 hari sekali jadinya. Itu udah best banget. Kalau Cikpao itu yang ramuan Cina itu kan. Nah, itu aku sempat minum di 2 minggu awal kemarin. Itu emang ramuan yang direbus terus diminum. Nah, itu sebenarnya sehari 2 kali, tapi aku cuma minum sekali doang karena bau banget. Aku nggak kuat. Tapi itu bagus banget, soalnya itu bisa mengembalikan darah-darah yang keluar, mereproduksi darah merah, terus juga mengecilkan rahim, terus juga mengeluarkan darah-darah di rahim supaya rahim kita bersih. Rekomendasi tempat laser stretch mark di mana? Biasanya di klinik kecantikan yang besar-besar itu mereka udah punya laser untuk stretch mark. Tapi aku emang belum pernah coba laser stretch mark karena emang nggak ada stretch mark. Jadi belum pernah coba. Tapi harusnya ada. Itu mirip-mirip sama laser yang buat ngapus tato kalau nggak salah. Next, Kak, bagaimana cara kakak biar badan bisa kembali seperti semula tapi ASI tetap lancar? Nah itu dia, dari hari pertama aku lahiran itu aku udah langsung pakai korset. Jadi karena yang gurita sama yang bengkung aku itu kan baru mulai pas aku nyampe rumah. Jadi rumah sakit kan belum mulai. Tuh aku langsung hajar pakai korset terus setiap hari non-stop, nggak pernah aku copot. Alhasil itu kayaknya bikin perut jadi sempit gitu. Sampai sekarang nih udah lumayan kembali kayak flat, tapi belum kurus gitu, tapi flat udah gitu. Tapi itu karena 2 minggu ini aku selalu korset. Jadi kalau misalnya pagi aku habis treatment pasca lahiran kan sama bidan, itu habis pijet terus di steam, habis steam aku mandi langsung pasang gurita dulu awalnya. Dan itu aku nggak bisa kenceng-kenceng karena aku pasangnya nggak bisa terlalu bawah banget karena aku nggak bertahan gitu. Jadi aku pasangnya pas banget di atas paling bawah perut, naik sekitar 5 cm. Nah, aku mulai dari situ. Tapi nggak bisa kenceng-kenceng karena kalau terlalu kenceng nanti rahimnya malah jadi turun. Jadi itu agak kendor dikit tapi tetap pakai. Jadi tetap
disanggah perutnya. Nah 2 minggu ini nih perut aku udah kayak mulai kecil banget tuh. Nih kan, tuh. Jadi kayak udah apa ya, ibarat kata hampir rata. Tapi masih tebel pasca perut belendung gitu. Terus biasanya aku pakai gurita sama bengkung ini itu sampai sore. Nah sore itu aku lanjut pakai korset karena sore itu kan aku harus mandi. Jadi itu aku harus lepas. Terus habis itu aku lanjut korset sampai bangun pagi, sampai sebelum pijet lagi gitu. Jadi aku pijet tiap hari. Nah pijet tiap harinya itu juga termasuk totok gitu. Jadi daging kulit aku tuh yang berlemak ditotok itu buat supaya bisa membantu peredaran darah biar cepet turun gitu, biar cepet kecil. Karena kebanyakan kalau habis lahiran itu selain lemak itu juga cairan. Jadi kalau dipijet-pijet itu biar cairannya tuh pada keluar gitu. Jess sekarang badannya udah bagus, jangan dikurusin lagi. Justru badan sekarang berisi jadi kelihatan seksi. Sekarang tuh aku beratnya kalau terakhir aku nimbang kayak 5 hari lalu itu berat aku udah 70. Jadi berat aku awal sebelum hamil itu 58. Terus setelah 9 bulan itu berat aku total naik di 77,9, jadi kayak 78 kilo. Jadi kemarin setelah melahirkan, setelah sekitar 2 minggu kurang-kurang itu aku udah keluar sekitar 8 kilo, 7-8 kilo. Nah itu kayaknya pertama berkat korset, berkat jamu-jamu yang aku minum, terus juga berkat pijet gitu, dan juga berkat ASI eksklusif gitu. Next ya, tidur berapa jam sehari? Sehari itu aku tidurnya kepotong-kepotong karena aku harus bangun-bangun terus kan tiap 2-3 jam gitu. Jadi aku mulai tidur tuh sekitar jam 9, terus nanti aku bangun lagi sekitar jam 12 atau jam 11, terus aku bangun lagi setiap jam sekitar jam 2 atau jam 3, terus aku bangun lagi setiap jam 5 atau jam 6. Udah, abis itu aku bangun, nggak tidur lagi. Jadi tidurnya lumayan dari jam 9 sampai jam 6, tapi bangunnya tuh sekitar sejam di antara bangun itu, karena kan aku harus ganti popok, kasih ASI gitu. Bisa langsung seperti nggak pernah melahirkan itu gimana sih? Siapa bilang langsung kelihatan nggak seperti belum melahirkan? Pastinya itu proses, karena ada proses penyembuhan, proses recovery-nya itu juga kan lumayan gitu. Harus diikutin tahap-tahapnya gitu. Jadi jangan juga kita terlalu obses pengen balik seperti semula, tapi kesehatan kita belum bisa memadai gitu. Terus badan kita belum bisa balik seperti semula gitu. Santai aja, tapi tetap jaga hal-hal yang tadi aku bilang gitu. Nggak makan berminyak, tetap ASI, minum air putih yang banyak. Kalau malam pas begadang, kalau lapar jangan makan besar, tapi nyemil yang kecil-kecil gitu. Next, kecilin paha terbaik itu gimana kak? Kecilin paha itu dia tuh kayak menurut aku totok pijet itu bagus banget, karena itu ditotok untuk ngebuang cairan-cairan dan lemak-lemak supaya lancar keluarnya gitu. Jadi menurut aku totok tubuh tuh juga bagus. Tapi selain itu aku juga pakai lotion yang bisa bikin burn fat gitu. Tapi I'm sorry, aku nggak bisa spill aku nggak bisa spill mereknya, tapi ya ada lotionnya buat burn fat gitu. Terus paling penting sih dari makanan ya guys. Terus